Oke, kali ini aku mau sharing pengalaman tentang gimana caranya membayar pajak kendaraan bermotor atau pajak 5 tahunan. Nah, karena 5 tahun sekali, pastinya kita tuh udah lupa caranya apa aja, syaratnya gimana, alurnya kayak apa, kayak gitu kan. Di sini aku coba kasih informasi, semoga bisa bermanfaat. Jadi buat kalian yang tanpa masalah, kalian bisa langsung aja datang ke Samsat dengan membawa STNK, KTP, sama BPKB. Tapi kalau misalnya kalian ada kendala teknis, seperti yang saya alami kemarin, jadi kalau case saya sih, saya kan merantau ya, kendaraan saya juga otomatis ke perantau ya, iyalah saya nggak beli motor soalnya di sana. Jadi kan gimana sih caranya kita membayar pajak kendaraan bermotor ketika kita sedang perantau? Gini caranya kalian tinggal langsung datang aja ke Samsat tempat kalian merantau. Jadi kalian cukup bawa KTP, STNK, sama BPKB. Kemarin kalau misalnya pengalaman aku datang ke Samsat Jogja kepagian sih jam setengah 7. Padahal kan bukanya jam 8 ya. Nah, setelah itu aku tuh kan belum fotokopi nih, belum fotokopi berkas ini. Jadi aku ke fotokopian sama mak-maknya itu disuruh beli form gitu, harganya 15.000. Nah, form ini nanti akan diserahkan ke petugasnya dengan berkas yang lainnya. Jadi waktu udah buka nih, aku kan menyerahkan semua berkasnya. Nah, sama petugasnya ditanyain keperluan kita apa. Aku bilang kalau misalnya aku merantau nih, aku mau numpang gosok rangka mesin pak, gitu kan. Oke, akhirnya kita disuruh antri buat gesek rangka mesin. Setelah antri gosok rangka mesin, kita nanti setelah digosok ya, iyalah. Nah, kita nanti dikasih stikernya itu kan nomor mesinnya ya, itu kita balikkan ke petugas lagi. Nah, dari petugas itu nanti kita form yang udah kita serahkan tadi itu udah diisi. Jadi form ini tuh gambarnya kayak ini nih. Nah, form ini menjelaskan bahwa kita itu udah cek fisik di tempat kita yang merantau itu. Jadi isinya tuh kalau nggak salah sih kayak penjelasan tentang mesinnya kendaraan bermotor itu kayak apa gitu. Nah, setelah itu kan aku pulang nih. Aku pulang bawa form ini. Di Samsat tempat aku tinggal itu tuh tinggal yang sebenarnya ya. Nah, itu tuh diarahkan langsung minta stempel ke petugas. Setelah dari minta stempel, diarahkan ke ruang verifikasi. Habis dari ruang verifikasi langsung ke loket pembayaran. Nah, di loket pembayaran ini nih STNK kita yang baru akan keluar, dan juga BPKB yang baru yang keluar, kemudian sama ini plat nomor kayak gitu. Kemudian kendala yang aku alami kemarin karena KTP yang di BPKB sama KTP sekarang tuh beda alamatnya, jadinya disuruh untuk melampirkan surat keterangan dari kelurahan. Nah, kelurahannya ini bisa dari tempat kita tinggal sekarang atau dari tempat tinggal kita yang sebelumnya. Jadi kayak menerangkan bahwa kita tuh sekarang tinggal di mana. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengganti alamat di BPKB. Nah, keluar BPKB yang baru itu sekitar sebulanan gitu. Itu sih. Itu kemudian sempat ketemu sama ibu-ibu gitu, cerita-cerita. Jadi ibu ini tuh kayak mewakili saudaranya gitu yang nggak bisa hadir buat ngurusin gitu kan. Nah, itu disuruh buat kayak surat kuasa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan itu nggak bisa hadir dan diwakilkan kayak gitu. Kemudian fungsinya sih untuk menghindari calo sih katanya gitu. Kemudian setelah itu aku tinggal nungguin sih kayak plat nomornya keluarnya gitu. Nah, tipsnya sih kalau menurut aku, kalau misalnya kalian belum fotokopi berkasnya, kalian fotokopi di dalam aja mendingan. Soalnya apa? Karena di dalam mbak masnya atau bapak ibunya tuh udah tahu kayak kita tuh butuh berkas apa aja, dan juga harus difotokopi berapa lembar gitu kan. Nah, kemudian tips yang kedua, kalau misalnya kalian bisa datang sendiri, kalian datang sendiri aja, nggak usah pakai calo dulu lah, istilahnya usaha dulu kayak gitu, karena biayanya sih menurut aku lebih murah. Jadi kemarin waktu aku di Jogja itu cuman habis 17.000, itu cuman form sama berkas yang harus difotokopi sama parkir 2.000 kayak gitulah. Kemudian kalau misalnya yang di tempat aku yang di daerah Jawa Timur ya, karena harus bayar pajak kendaraan 5 tahun itu ya, itu sih habisnya 396 atau 369, sekitar segitulah pokoknya. Nah, itu aja sih informasi dari aku. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya sesuatu, kalian bisa tinggalin komen di bawah. Kalau misalnya aku bisa jawab, aku jawab. Kalau misalnya aku nggak bisa, ya tetap aku jawab. Dan juga kalau misalnya kalian butuh informasi apa, kalian juga bisa tinggal request di kolom komentar. Kalau misalnya aku akan
melakukan hal tersebut nanti akan aku upload kayak gitu sih. Oke, semoga informasi bermanfaat. Sampai jumpa di mesi selanjutnya. Dadah.